guys, sorry banget ya gue telat, tadi macet banget sumpah. Udah cepat dikit lah Jadi kalau udah mulai ya. Jadi ini halaman 105 kan ya guys? Gimana kita kerjain ini guys? Bentar Hans, tadi si Kay nanya. Tekin dulu ah. Jadi gimana guys itu cepet kerjain. Guys, ini kan katanya harus banyak referensinya ya biar nilainya bagus. Ya. Kalau gua nyari buku dulu biar kita banyak referensinya boleh nggak? Ya udahlah, cepet. Oh, kok kayak kesel gitu? Yang baru datang tuh, kasih tenggat sama deadline-nya jam segini, datanya juga telat. Mending lebih baik kita balik lagi ke zaman dulu kan, derajat lelaki jauh lebih tinggi dari sekarang. Gak guna juga perempuan sekarang itu kerjanya udah lambat. Maksud lo apa kayak gitu, ha? Emang kenapa sih suka-suka gue lah? Lah, udah makin nyolok tuh ya sekarang ya. Apaan sih? Itu si Kaynya gimana? Mantepin Bella lah. Ya, ayo. Nanti kan dia akan kita. Bodo amat lah. Nanti juga dibalik lagi kita. Begini juga jadi penyebab gimana kita laki terus derajatnya juga turun. Kita takut sama cewek sekarang. Tapi kan ini masalahnya kerja kelompok kan. Kerja kelompok lah. Tugas kita gimana Mas? Gak beres? Ya udah nanti kita bisa cari lagi referensinya. Udahlah, gak boleh gitu. Mending kita cerita si Kay aja dah. Nggak usah lah, capek gua. Woi. Sabar. Ini kan tugas kelompok. Lu jangan kayak gitu lah. Nanti yang kita gimana? Lah, yang juga gak guna. Buat apa? Gue juga gak mau lu ada di kelompok gua. Kok jadi gue yang salah sih? Lu udah dikasih tengah jam bener, ngapain lu telat juga? Tadi kan gue udah say sorry sama lu. Lah, kan udah gue bilang kalau lu gak punya deadline yang cukup mepet, ya udah, lu kerjain tugas kelompok dulu dong. Emang tadi gue nggak dengar kalian ngomongin gue, ngata-ngatain gue jadi cewek lah. Emangnya kenapa kalau gue cewek, kalian cowok? Lah, cewek emang udah kayak gitu udah dari sejak dulunya, sok. Maksud lu apa? Kuno banget sih lu. Lah. Sama cewek aja masih kayak gitu. Lu kalau mau ribut sama gue ya ribut, lu bikin gue takut. Ayo sini. Kalau sampai tugasnya nggak beres, gue bakal aduin lu pokoknya ke guru BK. Sok. Omongan lu nggak dijaga banget sih. Jadi Sok. cowok tapi nggak gentle. Ih, Sok. najis. Ini siapa sih yang mau buka presentasinya? Bahan kalian juga mana? Kurang lama data yang saya kasih. Gak tau aku. Apa sih lu tuh? Dik, apa sih? Kok sewot banget sama gue? Lah, lu udah datang telat juga gak usah komplain lah. Lu tuh ya dari kemarin bahasa buat telat-telat mulu. Emang kenapa sih? Gue kan diminta maaf juga. Gue udah bilang malah macet, bener macet kok. Lah, udah dikasih tenggat macam tuh. Kau tahu atur waktu dengan baik kan? Gue nggak ngatur waktu dengan baik. Emang lu pikir lu juga ngatur waktu dengan baik? Nah, gue yang banyak kerja di situ mah. Paling banyak kerja, gue juga kerja kok. Lu kerja kayak mana? Dik, Datang telat memang doang. lu nggak jelas lu ya. Emang lu nggak tahu gue kemarin denger kalian ngatain gue apa? Lah, itu mindset gua, ngapain lu atur? Mindset lu tuh jangan bikin sampai orang paling sakit hati tau nggak? Lah, mindset gua ya mindset gua lah. Udah 2025 juga mikirnya masih kuno banget. Kalau kuno gua aja kerja gak bener, gimana jadi pembantu rumah tangga? Apa? Pembantu lu bilang? Itu berlebihan Mas. Udah kalian. Kalian berdua, diem. Nanti pulang ketemu saya bawa orang tua kalian ke BK. Jadi ibu mau nanya, kejadian awalnya gimana sih sampai bisa kebawa ke presentasi kayak gitu? Kan suasana kelas jadi nggak enak. Coba ceritain deh. Jadi gini Bu, waktu itu tuh waktu mau kerja kelompok, aku tuh rada telat dikit gitu datangnya. Terus aku tuh udah bilang minta maaf kan. Terus aku mau nyari referensi di buku gitu kan. Terus aku ninggalin mereka bertiga dong, yang cowok-cowok doang. Terus aku tuh dengar mereka ngomongin aku, ibu ngomongin kayak aku tuh nggak bener gitu deh kerjanya. Terus kayak si Hans tuh ngata-ngatain karena aku cewek tuh aku kayak jadi nggak layak gitu Bu untuk ada di tim mereka. Kan aku jadi kesel ya Bu. Itu Vincent sama Desta bisa tolong jelasin tuh yang Kenzie jelasin beneran terjadi atau enggak?
Udah bu, si Hans kebawa emosi gara-gara kerja telat doang bu. Iya bu, bener bu. Tapi kalian udah ada ngelakuin sesuatu nggak buat mencegah hal itu terjadi? Udah bu, kemarin kita nahan-nahan begitu pas mau berantem, tapi tetap aja mereka tetap masih berantem bu. Kalau Kezia mau ada yang ditindaklanjuti nggak dari masalah ini? Coba panggil orang tuanya aja deh bu, nggak sopan banget tuh saya ngomong kayak gitu. Ya udah, nanti ibu coba panggil Hans sama orang tuanya ya. Makasih ya. Iya bu. Ibu, kalau boleh saya tahu ini masalah awalnya tuh apa ya? Jadi gini bu, si Hans itu kemarin ngata-ngatain temen ceweknya nggak bisa kerja gitu bu. Terus ngatain temen ceweknya ini juga katanya layaknya jadi pembantu aja bu. Kayak kurang bagus deh ucapannya. Hans, kenapa kamu kayak gitu di sekolah? Terserah lah, orang dia yang salah kok, bukan gue yang salah. Ya bukan gitunya dong Hans, nanti masuk ke nilai sikap kamu kan jadi jelek. Nggak peduli ya, mau masuk mau enggak juga, yang penting gue yang paling banyak kerja tuh. Ya tapi kan ini kerja kelompok harus adil dong, nanti nilai kamu jelek gimana? Nanti kamu gak bisa masuk ke universitas impian kamu. Nggak peduli, mau kayak gitu juga mah ya udah terserah. Yang penting kan kalau dia telat ya udah, kan mama juga tahu kalau aku itu orangnya itu keras kayak si papa. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan ya nggak bisa gitu dong Hans. Mama juga kan khawatir sama nilai kamu, nilai sikap kamu apalagi. Ya udah Bu, jangan marah-marah dulu ya. Kalau gitu dari pihaknya Hans, mungkin ada yang mau kamu ceritain dari pihak lain selain dari pihak sekolah? Sejujurnya ya Bu, ada. Soalnya di rumah itu saya sering banget dengerin papa sama mama saya itu tengkar gitu karena masalah-masalah ya, masalah rumah tangga gitu. Nah jadi ya si mama ini yang saya benar-benar ingat itu, si mama ini lagi istirahat nih, beres bersihin rumah. Nah tiba-tiba si papanya dateng. Nah kata si papa itu dia ngebersihin rumahnya itu gak benar gitu, jadi di ya mama saya di treat kayak pembantu, kayak ya pembantu rumah doang gitu Bu. Jadi ke bawah juga saya ke sekolah Bu. Kamu tuh gimana sih? Bersih-bersih aja nggak bisa. Iya maaf, tadi udah diberesin cuma istirahat dulu bentar. Kebanyakan istirahat. Bersih-bersih nggak bersih lagi. Gimana sih? Iya maaf, nanti dibersihin kok habis ini ya istirahat. Ngerti nggak kalau saya ngomong? Hah? Iya ngerti. Saya nggak sudi punya si kayak kamu. Kamu tuh gimana sih? Bersih-bersih nggak bisa. Iya maaf, tadi kan istirahat doang. Ngepel nggak bisa, nyapu nggak bisa, bersih-bersih apa nggak bisa. Ya aku juga capek aku. Tadi kamu kepada saya kan? Hah? Istri macam apa kamu? Ya kan aku butuh istirahat bentar doang, emang nggak boleh. Gimana istirahat bentar-bentar? Belum bersih juga udah istirahat. Ya itulah Bu. Jadi saya ke bawah ke sekolah juga Bu. Hans, Apa sih? gue mau bilang sorry ya karena kemarin ngomongnya rada emosi. Gue nggak tahu ternyata lu sama keluarga lu kayak gitu. Tante, aku juga turut prihatin ya atas kondisi tante. Ya nggak apa-apa kok Nak. Aku juga sebenarnya pengen ngucapin sesuatu nih, kayak aku juga pengen bilang aku minta maaf soalnya aku udah ngucapin hal-hal yang benar-benar nggak sepatutnya aku ucapin. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita ngerjain tugasnya ulang lagi aja ya biar nilainya bagus. Boleh? Ayo. Jadi gimana nih guys, apa pesan moral dari drama singkat kita kali ini? Menurut kami, pesan moralnya adalah dari aku dulu nih. Jadi kan manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi pasti masalah itu selalu terjadi kan. Tapi semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi nggak ada yang nggak punya jalan keluar gitu. Dan pasti di setiap keluarga itu punya masalah teman-teman. Jadi bagaimana di setiap keluarga itu bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar.
Mana para orang tua juga harus bisa menjadi contoh bagi anaknya dan juga penuntun bagi anaknya, karena setiap dalam orang tua, setiap apapun yang orang tua lakukan pasti anak-anaknya melihat apapun yang orang tua lakukan. Bahkan satu kata, sifat dari seorang